Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, tepat pada tanggal 30 Agustus lalu, kita sudah menyelesaikan bacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu untuk pertama kali. Pada bulan September ini, yang secara khusus, secara sinodal, sebagai bulan perdamaian, maka dalam Salam Pagi edisi bulan perdamaian ini, renungan akan diisi dengan kisah-kisah gagah berani kaum Anabaptis dari abad ke-16 yang telah mengorbankan hidupnya demi iman mereka. Kisah ini diceritakan kembali untuk membangkitkan semangat. Kisah-kisah tersebut diambil dari buku yang berjudul Cermin Para Martir, ditulis oleh John S. Oyer dan Robert S. Cradey. Sebagai gereja yang terikat atau terkait dengan tradisi Anabaptis Mennonite, kita perlu belajar atau mengenal kisah-kisah tersebut agar kita dikuatkan dalam iman dan tetap semangat di tengah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan memulai kisah yang pertama, yaitu kisah Gerrit Hassempoet Nijmegen 1557. Pelaksanaan hukuman mati pada abad ke-16 merupakan tontonan umum yang mengandung moral bahwa pemerintah akan menghukum dengan kejam orang-orang berdosa yang menyedihkan di dunia ini, dan selanjutnya gereja menyerahkan jiwa mereka ke neraka. Beberapa pelaksanaan hukuman mati didahului dengan pemberian jamuan. Korbannya dipaksa duduk di kursi kehormatan di antara wali kota dan pendeta yang terkemuka. Perjamuan-perjamuan serupa ini dimulai di Prancis dan dibawa ke negeri Belanda oleh tuan-tuan tanah Burgundy pada abad ke-14 dan ke-15. Para pembesar dan penguasa selalu minum-minum secara berlebih-lebihan. Pada perjamuan untuk Gerrit Hassempoet, ia sama sekali menolak untuk minum anggur. Ia mengatakan bahwa ia akan minum anggur baru di kerajaan Bapa. Pernyataan protesnya terhadap apa yang berlebih-lebihan dan rasa muaknya terhadap upacara ritual biadab yang diadakan bagi orang yang tidak bersalah, yang diperlakukan seperti pelaku kriminal biasa. Hassempoet, seorang penjahit pakaian yang sederhana, melarikan diri dari Nijmegen, negeri Belanda. Ketika dengan diam-diam ia kembali ke kotanya untuk mengunjungi istri dan anak-anaknya, seorang polisi mengetahuinya. Ketika ia ditahan bersama-sama kaum Anabaptis lainnya, Hassempoet disiksa, dipenjarakan selama 24 hari, kemudian dihukum mati dengan cara dibakar. Istrinya datang ke balai kota, kemungkinan di penghujung perjamuan, untuk menyampaikan salam perpisahan. Ia pingsan karena sedih dan harus diangkat ke luar gedung itu.
Pemerintah kota itu harus mengeluarkan biaya lebih dari 37 Brahmagolder untuk menahan, memberi makan, menginterogasi, dan menyiksa Hasenpoid, untuk membeli bahan bakar yang diperlukan, yaitu kayu dan jerami, untuk mendirikan tonggak, untuk menghukum mati, dan akhirnya untuk membeli anggur, untuk merayakannya. Pemerintah kota harus mengeluarkan uang untuk 20 orang lebih yang mengambil bagian dalam jejaring pelaksanaan kematian ini. Pada tonggak kayu, Hasenpoid menyanyikan lagu pujian sebagai perpisahannya kepada saudara-saudara seiman yang pasti menjadi saksi-saksi pada jam terakhir masa hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana seorang tokoh Anabaptis pada waktu itu yang bernama Gerrit Hasenpoid harus mengalami hukuman dibakar karena imannya. Tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi, tetapi ia menyerahkan semuanya pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada begitu tantangan iman yang kita hadapi di masa kini pula. Kiranya kita terus kuat iman di tengah segala tantangan yang ada. Kita boleh belajar dari para martir. Sesulit apapun yang dihadapi, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kiranya kita terus terjaga dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dalam perjalanan hidup iman kami ada begitu banyak tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Mampukan kami Tuhan untuk terus tetap berpegang teguh pada iman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.